Syiah ini sebenarnya bagaimana? Yang pertama, kita harus paham Islam ini masuk ke Nusantara adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Islam Syiah, bukan Islam Wahabi. Nah, Syiah masuk ke Nusantara ini sejak lama, kira-kira abad 19 Masehi. Jadi seiring dengan pertarungan politik antara Daulah Utsmaniyah yang Sunni dan Daulah Safawi yang Syiah, Syiah berusaha disebarkan di daerah-daerah yang berada di bawah pengaruh Utsmani. Syiah mulai masuk ke wilayah India dan Nusantara sejak pertengahan abad 19 Masehi. Jadi sudah lama, sekitar 1800-an Syiah itu sudah masuk ke Nusantara. Bukan setelah revolusi Iran itu hanya memperkuat saja. Nah, buktinya Syiah ini masuk, ada permintaan fatwa kepada seorang ulama besar di Yaman, Al-Imam Sayyid Abdullah bin Umar bin Abi Bakar bin Yahya, yang wafat tahun 1849, tentang hukum sebagian orang muslim di India dan Jawa. Karena waktu itu memang pusat para ulama, pusat aktiviti keagamaan kan India dan Jawa waktu itu. Walaupun Islam itu awalnya dari Patani, Aceh, kemudian ke Jawa, tetapi kemudian aktiviti para ulama semuanya pindah ke Jawa. Nah, di India dan Jawa yang mengamalkan ya Husain pada hari Asyura. Fatwa tersebut begini, dalam itu al-amalu biya Husain fi jihatil Hindi wa Jawa al-maf'ulu yawma Asyura aw qablahu aw ba'dahu bid'atun madhmumah syadidatut tahrim wa fa'ilu fusaqun wa dhullal mutasyabbihun birrafidah wan nasibah. Tradisi amalan atau ritual ya Husain di daerah India dan Jawa yang dilakukan pada hari Asyura atau sebelumnya atau sesudahnya atau selepasnya adalah bid'ah tercela yang sangat diharamkan. Pelakunya adalah orang-orang fasik, sesat, dan menyerupai kaum Syiah, Rafidhah, dan Nasibi. Fatwa tersebut dicatat oleh Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur Ba'ali dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298. Jadi Syiah itu sudah masuk. Syiah ini kalau berkumpul pada hari Asyura, biasanya mereka ramai-ramai mengamalkan ya Husain. Nah, bagaimana amalan ya Husain yang mereka lakukan? Itu biasanya mereka berkumpul ya, laki perempuan, ya mazlum ya Husain, ya mazlum ya Husain, ya mazlum ya Husain. Lalu ada yang membaca bacaan-bacaan semacam maulid, tetapi isinya mencaci maki para sahabat. Itu coba cari di YouTube ya, apa ritual Syiah di gereja di Indonesia tahun 2006 di Malang. Tuh laki perempuan berkumpul ya mazlum ya Husain. Mengapa di gereja? Karena mau bertempat di masjid itu oleh para ulama dilarang. Akhirnya mereka nyewa gedung aula pertemuan. Akhirnya yang punya aula pertemuan ditelepon oleh kita punya kawan seorang kiai, tak boleh, tak bagi. Akhirnya digagalkan. Akhirnya numpang di gereja. Di sini tempat Kristen juga gereja ya. Apa namanya? Ya, di gereja. Dari amalannya di gereja itu. Nah, Syiah itu sebenarnya apa? Nasibah atau dia? Nasibah. Nasibah itu artinya orang yang membenci ahlul bait. Ya, yang menjadi poin pentingnya ini sebenarnya Syiahnya itu, Rafidhahnya itu ya, bukan. Nah, Syiah itu sebenarnya apa? Secara etimologi, secara bahasa, Syiah berarti pengikut atau penyokong, pendukung. Itu secara bahasa. Jadi kalau pengikut UMNO, Syiah itu UMNO. Kalau pengikut PAS berarti Syiah itu PAS. Syiah namanya itu ya.
Tapi secara bahasa. Kalau secara terminologis, secara istilah, Syiah berarti orang-orang yang mendukung Sayyidina Ali radhiyallahu an secara khusus. Jadi hanya mendukung Sayyidina Ali saja, bukan yang lain. Dan berpendapat bahwa hanya Sayyidina Ali saja yang berhak menjadi khalifah dengan ketetapan nas dan wasiat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik ketetapan itu secara tersurat, secara terang-terangan maupun secara tersirat, secara samar. Syiah berkeyakinan, beriktikad bahwa hak imamah menjadi pemimpin umat Islam tidak keluar dari keturunan Ali, seperti sultan lah di Malaysia, kan harus anak-anaknya itu. Apabila imamah ternyata tidak dalam genggaman keturunan Ali, pindah, berarti ada kezaliman dari pihak lain, direbut oleh orang lain. Atau imam yang berhak sedang menerapkan, melakukan konsep taqiyah, pura-pura tidak menjadi imam. Nah, ini ajaran pokok Syiah. Jadi Syiah ini kuncinya pada imamah. Ajaran pokok Syiah itu sebenarnya kepemimpinan umat. Jadi masalah politik. Kalau Wahabi, ajaran pokoknya pemurnian agama. Karena ajaran pokoknya pemurnian agama, maka sikit-sikit mereka bilang bid'ah, syirik, kafir. Karena ingin murni, mau bersih-bersih, bersih kaca. Cuma tangannya terlalu kuat, kacanya pecah itu. Bukan bersih, malah kacanya yang pecah. Jadi bersihnya tidak lembut seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu Wahabi. Kalau Hizbut Tahrir, ajaran pokoknya khilafah. Karenanya sikit-sikit khilafah. Nah, untuk khilafah tak percaya qadha qadar. Itu tujuannya kan khilafah. Mengapa? Karena menurut Hizbut Tahrir, umat Islam ini tak ada semangat untuk berjuangkan khilafah karena terlalu percaya kepada takdir. Akhirnya tak usah, tak ada takdir. Kalau kita bekerja nanti tercapai. Tapi kenyataannya tak tercapai sampai sekarang itu. Ini perbedaannya. Nah, kalau Syiah ini ajaran pokoknya adalah imamah. Nah, karena jadi doktrin utama Syiah, sentral doktrin Syiah, ajaran pokok Syiah terletak pada konsep imamah, kepemimpinan umat selepas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hampir semua ajaran Syiah, baik usul, akidah maupun furu' syariah, ini selalu dihubung-hubungkan dengan imamah. Apapun dipengaruhi oleh imamah. Jadi seakan-akan tak ada yang lebih penting daripada imamah. Karena imamah ini ajaran pokok, ajaran paling penting di dalam Syiah, maka imamah ini berpengaruh terhadap semua ajaran Syiah, baik usul maupun furu'. Contoh yang dipengaruhi imamah, rukun iman. Rukun iman Syiah ini berbeza dengan Ahlus Sunnah gara-gara imamah. Nah, rukun iman kita kan sudah maklum ada 6. Ini rukun iman 6 ini kalau di Indonesia, di musholla, di masjid-masjid biasanya dinyanyikan. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi al yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Sampai sekarang masih ada. Kalau dulu di mana-mana, sekarang ini tinggal sedikit ya. Ini rukun iman. Syiah rukun imannya beza. Rukun iman pertama tauhid, yang kedua nubuwah, kenabian, yang ketiga imamah, beriman pada keimaman imam-imam Syiah, yang keempat al-adlu, keadilan, yang kelima al-ma'ad, akhirat. Nah, ini sebenarnya rukun iman Syiah ini mengambil dari Mu'tazilah. Tauhid, nubuwah, al-adlu, al-ma'ad. Cuma kalau Mu'tazilah ini yang ketiga bukan imamah, tapi al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar.
mengambil dari Syiah. Jadi imamah ini berpengaruh terhadap rukun iman. Rukun imannya beza gara-gara imamah. Dan tidak hanya rukun iman, rukun Islamnya juga beza gara-gara imamah. Nah ini rukun iman, rukun Islam sudah jelas ya, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Tapi kalau Syiah, rukun Islam pertama langsung sholat, puasa, zakat, haji. Nomor 5 wilayah, ketaatan atau pemihakan terhadap imam Syiah, imam-imam Syiah, wilayah. Tidak hanya berpengaruh terhadap rukun Islam, bahkan syahadatnya juga dipengaruhi oleh imamah. Dan ini syahadat sudah maklum ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau Syiah masih ditambah syahadat tasyayyu, asyhadu anna aliyan wal a'immatal ma'sumin min ba'di awliyaullah wa hujajuhu ala khalqih. Dan bersyahadat bahwa Ali bin Abi Thalib dan imam-imam maksum dari anak-anak sesudahnya adalah para wali dan hujah-hujah Allah kepada makhluknya. Ditambah syahadat bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman dan istri-istri Nabi itu kafir, masuk neraka. Terus gitu syahadatnya. Itu syahadat tasyayyu namanya. Kemudian azan, azannya juga beza. Ini sudah maklum azan. Syiah ini setelah asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna aliyan waliyullah, jadi beda azannya. Itu Syiah, gara-gara imamah dirusak semua. Dan ini tidak hanya yang simbol ya, bahkan kepercayaan terhadap Al-Quran juga beza dengan kita. Kalau Ahlus Sunnah ini, Al-Quran ini yang ada sekarang masih asli, tak kurang, tak lebih satu huruf pun, itu etikot kita. Tapi kalau Syiah, Quran yang ada sekarang ini palsu, tidak asli, 2/3 ayat-ayatnya hilang, dibuang oleh para sahabat. Itu Syiah. Ini gara-gara imamah. Di mana ini Syiah di kitab-kitab mereka? Mereka punya kitab Awailul Maqalat fil Madzahibil Mukhtarat, karangan Syekh Al-Mufid Abdullah bin Muhammad bin An-Nu'man, yang dikenal dengan Syekh Al-Mufid. Dalam kitab ini ada bab Al-Qaul fi Ta'lifil Quran wa ma dzakara qaumun minaz ziyadah fihi wa nuqsan. Aqul innal akhbar qad ja'at mustafidatan an a'immatil huda min ali Muhammad bi ikhtilafil Quran wa ma ahdatsahu ba'dhu dhalimin fi minal halfi wan nuqsan. Bahwa hadis-hadis telah datang secara ramai dari para imam-imam Syiah tentang perbedaan Al-Quran serta apa yang diada-adakan oleh sebagian orang-orang zalim terhadap Al-Quran dengan membuang dan mengurangi ayat-ayatnya. Syiah ikut mereka. Kemudian ini kitab Faslul Khitab fi Itsbati Tahrifi Kitab Rabbil Arbab. Dalam kitab ini Nuri At-Tabarsi ini mengutip 1000 ulama lebih yang menyatakan Quran itu palsu, ulama Syiah maksudnya. Kemudian ini kitab Syiah Al-Anwar An-Nu'maniyah, ulama Syiah abad 12, Ni'matullah Al-Jazairi. Dalam kitab ini dia menerangkan hadis-hadis yang banyak, bahkan mutawatir, menunjukkan terjadinya pemalsuan dalam Al-Quran, baik dari segi lafal, isi maupun i'rab. Ini kata dia. Bahkan keyakinan bahwa Al-Quran yang ada sekarang tidak sempurna, ini Syiah. Dalam kitab Masyarikus Syumus Ad-Durriyah, ulama abad 14 Hijriah. Walhasil fal akhbar min tariqi ahlil bait aydan katsirah illam takun mutawatirah ala anna al-Quran alladhi baydina laysa huwal Quran bitamami. Hadis-hadis dari jalur ahlul bait itu banyak, kalau tidak dikatakan mutawatir, yang menunjukkan bahwa Quran yang ada di tangan kita sekarang itu bukan Quran yang sempurna.
Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah beri'tiqad Al-Quran yang ada sekarang masih asli, tak kurang. Bahkan kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam syarah Sulam Taufik, jadi kata beliau, orang yang mengingkari satu ayat atau satu huruf dalam Al-Quran, atau menambahkan satu huruf ke dalam Al-Quran, adalah kafir, murtad secara i'tiqadi. Itu kita, tak ada tawar-menawar. Kan di dalam kitab Ar-Risalah Al-Wafiyah, wa man radda harfan min kitabillahi ta'ala ba'da ilmihi bihi aw jahadahu aw radda syai'an min qali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da an sahha 'indahu fa khalafa 'inadan fa huwa kafir. Barang siapa yang menolak satu huruf dari Al-Quran setelah tahu itu, atau mengingkari atau menolak sesuatu dari sabda Rasulullah SAW setelah sahih baginya, lalu menentangnya, lalu menyelisihinya dengan cara menentang, maka dia adalah kafir. Wa kitabullahi ta'ala wal Qur'an al-marsum fil mushaf al-mujma' alaih. Kitab Allah adalah Al-Quran yang ditulis di dalam mushaf yang telah diijma', alladzi jama'ahu Utsman rahimahullah, yang telah dikumpulkan, disatukan oleh Utsman, wattafaqat alaihi al-ummah, dan disepakati oleh umat Islam. Wa huwa mi'atu suratin, itu adalah 100 surah, wa arba'a asyarata suratan, dan 14 surah. Faman zada fihi aw naqasa, maka barang siapa yang menambah atau mengurangi, aw takallama fi taghyiri syai'in minhu, atau membicarakan tentang perubahan sesuatu dari Al-Quran, fahuwa dhallun mudillun kafirun mubtilun, maka dia berarti seorang yang sesat, menyesatkan, kafir, dan berbuat jahat, membatalkan ajaran Islam. Syiah, liberal sama dengan Syiah. Nah, dasarnya mana? Ahlus Sunnah punya i'tiqad seperti itu. Sudah jelas di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang benar-benar menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami yang benar-benar menjaganya. Ini berapa kali ditaukid oleh Allah? Pertama, inna nahnu. Sesungguhnya Al-Quran ini memang benar-benar diturunkan oleh Allah. Karenanya di sini pakai inna, sesungguhnya kami. Masih ada nahnu lagi, kurang kuat. Inna, ya kami, sesungguhnya kami, iya kami, bukan yang lain yang menurunkan Al-Quran. Wa inna, dan sesungguhnya kami. Ini kan sudah takkid, niscaya lahafizun. Jadi 2 kali takkidnya. Dan ini lahu didahulukan hanya Al-Quran, dan sesungguhnya kami hanya kepada Al-Quran kami yang benar-benar menjaga. Selain Al-Quran tidak dijaga oleh Allah. Kalau Allah sudah memberi jaminan kuat seperti ini, ya tak ada keraguan bagi kita. Atau dalam ayat lain, la ya'tihil batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Tidak akan datang kesalahan dari depan dan dari belakang Al-Quran. Tak akan ada yang salah. Mengapa tanzilum min hakimin hamid? Karena Al-Quran diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Artinya keterjagaan Al-Quran ini ada kaitannya dengan kebijaksanaan Allah. Kalau Al-Quran ini tidak dijaga, berarti Allah tak bijaksana dan tak terpuji. Mengapa? Bukankah Islam ini agama terakhir? Dan Islam ini agama universal untuk seluruh umat manusia. Sementara Nabi kita kan hanya sebentar bersama kita, yaitu 23 tahun. Kalau bukan Allah yang menjaga, siapa yang akan menjaga kemurnian ajaran Islam? Karenanya hujjah masih berlaku bagi kita, karena yang menjaga ini adalah Allah. Kalau Al-Quran ini tidak dijaga, lalu umat Islam tersesat,
Gimana nanti ketika dihujjah oleh Allah? Karenanya tidak ada alasan kita ini tidak mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena dasarnya sangat jelas di dalam Al-Quran. Kemudian mengapa Syiah ini ya menganggap Al-Quran ini palsu? Ini gara-gara imamah. Syiah itu kalau berdebat dengan Ahlus Sunnah tak bisa jawab. Ini pernah di Indonesia debat. Coba minta keterangan di dalam Al-Quran bahwa Ali bin Abi Thalib dan anak cucunya imam. Yang nas, bukan penafsiran. Tak bisa jawab mereka. Yang nas Al-Quran, bukan penafsiran. Kalau penafsiran kan itu pendapat orang itu. Tak ada. Nah, ketika Syiah dihadapkan dengan orang-orang awam, akhirnya mereka berbohong. Misalnya ya, Syiah ditanya, "Tuan, kita ini ajaran yang paling pokok kan imamah. Biasanya ajaran penting diterangkan di dalam Al-Quran. Kalau memang imamah ini penting, mengapa tak diterangkan di dalam Al-Quran?" Nah, Imam Syiah jawabnya berbohong. Loh, diterangkan dalam Al-Quran bahwa Imam Ali, Hasan, Husain imam. Udah di mana? Kita kok tak ada menemukan nama-nama mereka? Ada. Di mana? Di Al-Quran yang asli. Lah ini palsu, sudah tak asli. Yang asli sudah dibuang itu. Itu cara Syiah ngakal-ngakali orang itu. Nah, Syiah itu diterangkan begitu tak jawab itu. Berarti kan sungguhan. Saya berapa kali debat dengan Syiah, dia tak bisa mengelak. Cuma mereka kalau di depan kita masih asli ini, kita percaya kepada ini. Itu takiyah itu. Cuma secara zahir kita menerima takiyah mereka. Karenanya kita tidak mengkafirkan mereka. Karena biasanya tak mengaku kalau Quran itu palsu, mengakunya asli. Yang entah keyakinannya, ya mudah-mudahan memang berkeyakinan asli lah. Kemudian menyikapi para imam, ini juga berbeza dengan kita. Imam, kalau Ahlus Sunnah ini beriktikad tidak ada imam yang maksum, pemimpin yang maksum selain para nabi, yang terjaga dari dosa, kesalahan. Dan tidak ada seseorang yang mampu mencapai derajat para nabi. Itu iktikad kita. Tapi kalau Syiah, para imam Syiah itu maksum, terjaga dari dosa, kesalahan, dan derajatnya melebihi para nabi dan malaikat. Ini luar biasa. Ini dalam kitab Syiah ya, Imam Syiah lebih tinggi daripada para nabi. Dalam kitab Biharul Anwar ada bab anna du'a al-anbiya ustujiba bitawassuli bihim. Doa-doa para nabi itu diterima oleh Allah sebab bertawassul dengan para imam. Masalah tawassul sama dengan kita Syiah ya, cuma itu tawassul harus dengan para imam. Nabi-nabi tidak diterima doanya kalau tak tawassul dengan imam. Ini kan terlalu ini Syiah. Kemudian Imam Syiah dianggap lebih tinggi daripada para nabi. Dalam kitab Bihar ada keterangan annahum a'lamu minal anbiya. Para imam Syiah lebih alim daripada para nabi. Itu kata mereka. Jadi lebih alim. Kalau menurut kita ya tak benar seperti ini. Nabi itu paling alim karena Nabi wajib punya sifat fatanah, wajib cerdas. Tak ada Nabi itu tak cerdas. Karena kalau Nabi tak cerdas, nanti didebat oleh orang kafir kalah debat. Masa ada Nabi kalah debat? Karenanya harus cerdas. Kalau selain Nabi ya memang tidak wajib cerdas. Kemudian ini pernyataan Khomeini ya, Imam Syiah lebih tinggi daripada para nabi. Jadi Khomeini berkata dalam Al-Hukumatul Islamiyah, sesungguhnya imam mempunyai kedudukan yang terpuji, derajat yang mulia, dan kepemimpinan mendunia, di mana seisi alam ini tunduk patuh di bawah wilayah dan kekuasaan para imam. Semuanya mulai yang besar dan yang kecil yang mengatur Imam Syiah. Sekarang Imam Syiah sudah meninggal, gimana cara mengaturnya itu? Jadi yang mengatur gajah, semut, ular, masa? Kan tak masuk akal itu. Terus
wa inna min daruriyati madhhabina, kata Syiah, anna li a'immatina maqaman lam yablughu malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Dan termasuk hal yang diyakini mazhab Syiah secara pasti, bahwa para imam Syiah mempunyai kedudukan derajat yang tidak boleh dicapai oleh malaikat muqarrabin maupun nabi yang menjadi rasul. Itu luar biasa, gara-gara imamah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah tak seperti itu. Ini ya, Imam Syiah ini, Syiah berpendapat Sayyidina Ali lebih hebat daripada Rasulullah SAW. Dalam kitab Al-Anwar diterangkan, wa amma thalathah allati u'tiya Ali walam usyarikhu fiha, adapun 3 perkara yang diberikan kepada Ali dan Nabi tak memiliki 3 itu, fa innahu u'tiya syaja'atan, Ali diberi keberanian, Nabi tak punya keberanian. Ini kan tak masuk akal, masa ada Nabi tidak berani? Nabi itu paling berani dibandingkan yang lain. Karena itu kata Sayyidina Ali, kunna idza marral bas washtaddal watis ittaqaina bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita para sahabat apabila peperangan ini parah, serangan dari musuh ini luar biasa, kita berlindung di belakang Nabi. Nabi ada di depan, jadi kalau serangan mendadak ke belakangnya itu. Jadi biar Nabi yang menghadapi musuh. Mengapa? Nabi dijaga oleh Allah. Nah, kalau ada di depan, dan di Madinah itu setiap ada suara keras, kalau ada suara keras kan berarti ada insiden. Setiap ada insiden, orang datang ke situ, Rasulullah sudah duluan di situ. Coba kita yang tak berani, yang takut ya, misalnya dekat jalan ada insiden kereta tabrakan, itu biasanya tolak-tolak mau dekat, ada orang pandai itu. Kalau tak ada orang, tak mendekat dulu, itu berarti penakut. Kalau yang berani kan datang duluan. Rasulullah seperti itu. Kemudian kata Syiah, Ali diberi istri Fatimah, Nabi tak punya istri Fatimah. Padahal Fatimah itu anaknya siapa? Tapi maksudnya bukan itu. Fatimah itu wanita baik-baik, istri Nabi bukan wanita baik-baik. Itu Syiah. Kemudian siapa? Rasulullah, Ali diberi anak Hasan dan Husain. Nabi tak punya anak Hasan Husain. Jadi ini menantu disuruh bertengkar dengan mertuanya itu oleh Syiah. Syiah ya. Nah, kalau Ahlus Sunnah sepakat para Rasul, para Nabi itu hamba Allah terbaik. Dalam Al-Quran, dalam Syekh Nawawi Banten dalam syarah Kasyifatus Sajjah mengatakan, wa rabi'uha an tu'mina bi rusulih wa hum afdalu ibadillah. Yang keempat, kita beriman kepada para rasul, mereka adalah hamba-hamba Allah terbaik. Dalilnya, wa kullan faddalna 'alal 'alamin, masing-masing para rasul kami lebihkan derajatnya di atas semesta alam. Jadi tidak ada yang lebih tinggi daripada Nabi dan Rasul. Ini i'tiqad kita. Nah, Syiah ini mengapa punya i'tiqad imam lebih tinggi? Ya itulah. Jadi ditinggi-tinggikan, enggak, imam lebih hebat lagi masih. Nanti ada orang berbicara hebat, lu masih lebih tinggi imam lagi. Namanya agama politik kan seperti itu. Kalau ahlu sunnah punya i'tiqad seorang wali tidak mungkin mencapai derajat para nabi, apalagi melewati. Itu tak ada. Kemudian Syiah ini berbeza dengan kita dalam menyikapi putri-putri Nabi. Bezanya bagaimana? Kalau ahlu sunnah beri'tiqad semuanya lah selain Syiah. Putra-putri Nabi itu ada berapa? Ada 7. 3 laki-laki, 4 perempuan. Yang putri Zainab, Ummu Kulsum, Fatimah, Ruqayyah. Ini putri-putri Nabi. Tapi kalau menurut Syiah, putri Nabi itu hanya Fatimah. Selain Fatimah, menurut Syiah itu anak tiri.
Ini Syiah belakangan ya, setelah dinasti Safawi, kira-kira 400 tahun ke sekarang. Kalau dulu tak ada masalah. Ini Syiah melecehkan keluarga Nabi. Dalam kitab Syiah Dairatul Ma'arif Al-Islamiyah Asy-Syi'iyah ini diterangkan bahwa selain Fatimah itu bukan putri Nabi. Ini pimpinan Syiah di Indonesia, Jalaluddin Rahmat, yang mengatakan Ruqayyah dan Ummi Kulsum bukan putri Nabi. Dia punya buku bertajuk Al-Mustafa, Sejarah Masa Muda Al-Mustafa. Jadi bahwa Ruqayyah dan Ummu Kulsum itu bukan putri Nabi. Alasannya di dalam bukunya Jalaluddin Rahmat ini katanya berdasarkan riwayat dalam kitab Al-Ansab. Berdasarkan riwayat dalam kitab Al-Ansab karya Mus'ab Az-Zubairi, disimpulkan bahwa Ruqayyah dan Ummu Kulsum istri Khalifah Utsman bukan putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita tengok di kitab Al-Ansab, kitabnya bertajuk Nasabu Quraisy, karangan Imam Abu Abdillah Mus'ab bin Abdullah bin Mus'ab Az-Zubairi, ternyata tak begitu. Diterangkan kalau Ruqayyah Ummu Kulsum itu putrinya Nabi, bukan anak tiri. Fawalada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Qasim wa huwa akbar waladi. Jadi setelah menikah dengan Khadijah, beliau punya anak Al-Qasim wa huwa akbar waladi. Beliau adalah anak sulungnya. Sulung ya kalau tertua. Summa Zainab, lalu punya adik Zainab, summa Abdullah, lalu Abdullah, summa Ummu Kulsum, summa Fatimah, summa Ruqayyah. Ruqayyah ini yang paling kecil dan yang paling cantik. Putri Nabi itu yang paling cantik Ruqayyah. Kemudian setelah beliau punya budak hadiah dari Muqawqis Sultan Raja Mesir, punya anak namanya Ibrahim. Jadi semuanya 7. Itu jelas semua kitab tafsir, kitab hadis, kitab sejarah, putri Nabi ada 7. Tapi kata Syiah, putri Nabi cuma Fatimah. Dan mengapa begitu? Gara-gara imamah. Syiah itu kalau berdebat dengan Ahlus Sunnah yang awam tak bisa jawab. Syiah, kamu ini kok hanya Sayyidina Ali yang disokong sebagai khalifah? Mengapa pada yang lain Abu Bakar, Umar, Utsman kamu tak mau menolak? Jawaban Syiah gampang. Oh, ya pantaslah, karena Sayyidina Ali itu menantu. Kalau ada sultan, ada pemimpin meninggal dunia, tak ada putra mahkota, maka menantu pantas jadi gantinya. Dijawab oleh orang awam, loh, Khalifah Utsman itu kan juga menantu, bahkan menantu 2 kali, sehingga diberi laqab julukan Zunnurain, yang memiliki 2 cahaya. Karena sejak Nabi Adam sampai hari kiamat tak pernah ada orang menikah dengan putri seorang Nabi 2 kali selain Sayyidina Utsman. Dan sedangkan Abu Bakar dan Umar itu mertua Nabi. Bahkan tak apa-apa, sekali-kali mertua jadi ganti menantunya. Jawaban Syiah gampang, simpel. Loh, tak begitu. Istrinya Khalifah Utsman itu anak tiri. Jadi dia bukan menantu asli. Lalu terus Abu Bakar dan Umar memang mertua, tapi setelah Rasulullah wafat dia dipecat jadi mertua, diberhentikan jadi mertua. Terus siapa yang berhentikan? Yang berhentikan Sayyidina Ali katanya. Ini Syiah. Jadi tak masuk akal ajaran Syiah itu. Karenanya di dalam kitab-kitab fiqh, kalau ada orang berwasiat hartanya agar diwakafkan kepada ajhalun nas minal muslimin, ajhalut tawaif, kelompok yang paling bodoh dari umat Islam, kata para ulama, berarti cari orang-orang Syiah. Mengapa? Ya orang paling bodoh ya Syiah itu. Syiah. Nah, kemudian Syiah ini juga berpendapat keluarga Nabi selain Syiah adalah kafir. Nah ini ya. Nah kemudian gara-gara imamah, Syiah ini juga berbeza dengan kita menyikapi para sahabat. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
adalah golongan dan generasi umat Islam terbaik. Tak ada yang lebih baik daripada para sahabat. Tetapi kalau menurut Syiah, para sahabat adalah orang-orang jahat, perampas kekuasaan, punya ambisi politik. Gara-gara politik, kekuasaan, mereka sampai menjual agama, menjadi orang-orang murtad dan kafir. Itu kata Syiah. Ini ya, doa orang-orang Syiah ketika masuk tandas, melaknat sahabat dan ahlus sunnah. Nah, kitab Syiah namanya La'aliul Akhbar Fil Ad'ayati wal Adhkar, kitab Adhkar ya. Kalau ahlus sunnah punya kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, karangan Imam Nawawi. Nah, ini doa kalau masuk tandas beza dengan kita. Kalau kita ini doa masuk tandas, mau masuk, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan-setan laki-laki dan setan-setan perempuan. Kan begitu. Setelah ke dalam, kita baca ghufranak, aku memohon ampunanmu. Setelah selesai, alhamdulillah alladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dari diriku dan melindungi aku dari penyakit itu. Itu kalau tak bisa keluar kan jadi penyakit itu. Tapi kalau Syiah doanya beza. Dalam kitab ini, ya'lam anna asyrafal amkinah wal awqat wal halat wa ansabaha lilla'ni alaihim. Ketahuilah, sesungguhnya tempat, waktu, keadaan yang paling mulia dan paling cocok untuk melaknat para sahabat idza kunta fil mabal, apabila kamu masuk ke dalam tandas. Jadi menghina ini dibaca di dalam tandas. Faqul 'inda kulli wahid minat takhliyah wal istibra' wat tathhir. Maka katakan setiap kamu mengeluarkan, lalu membersihkan, lalu menyucikan, miraron, berkali-kali, bifaraghin minal bal, dengan hati yang tenang, yang konsentrasi. Apa? Allahumma la'an, ya Allah laknatlah. Yang disebut Umar, thumma Abu Bakar, Umar, Utsman, Umar, Muawiyah, Umar, Yazid, Umar, Ibnu Ziyad, Umar, Ibnu Sa'ad, Umar. Umar berkali-kali ini. Thumma Syamron wa Umar, thumma askarahum wa Umar. Terus istri Nabi, Aisyah, Hafsah, Hindun. Kemudian orang-orang Malaysia. Wal'an man radiya bi af'alihim ila yaumil qiyamah. Laknat orang-orang yang ridha kepada para sahabat hingga hari kiamat. Itu doa mereka kalau masuk tandas. Jadi doa imamah, semuanya imamah itu. Karena ajaran paling penting. Kalau kita tak ada, semuanya penting. Karenanya kalau masuk tandas ya doanya ya tandas. Mau tidur ya doa tidur. Bangun tidur, doa bangun tidur. Mau makan ya doa makan, bukan doa melaknat. Jadi beza dengan Syiah. Nah, Syiah ini melecehkan para sahabat. Para sahabat dikafirkan dalam Al-Anwar An-Nu'maniyah ini ya, bahwa Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar tidak pernah beriman kepada Rasulullah katanya sampai akhir hayatnya. Kemudian seluruh sahabat dikafirkan dalam kitab Raudhatul Kafi. Kana nas ahla riddatin ba'dan nabi illa thalathah. Orang-orang itu murtad setelah dilinggal Nabi kecuali 3 orang. Miqdad bin Al-Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi. 3 orang ini mengapa tak dimurtadkan? Karena Miqdad dan Abu Dzar ini kawannya Sayyidina Ali. Salman ini orang Parsi. Syiah itu kan agama Parsi. Jadi mereka ini kelompok yang rasis ya, cinta kepada rasnya. Kemudian Syiah ini mengkafirkan para sahabat. Mengapa para sahabat dikafirkan oleh Syiah? Gara-gara imamah. Syiah ini kalau ditanya Syiah, siapa sih imam setelah Nabi wafat? Mereka jawab Sayyidina Ali. Loh, tapi kenapa yang diangkat di baiat Abu Bakar, Umar, Utsman oleh para sahabat? Kenapa sahabat tak membaiat Sayyidina Ali? Jawaban mereka simpel. Ya mereka akan ambisi semua kekuasaan.
Mereka sudah murtad, kafir. Makanya tak mengangkat Sayyidina Ali. Itu cara Syiah. Kemudian Imam Mahdi. Imam Mahdi ini Syiah beza dengan kita. Kalau Hizbut Tahrir tidak percaya ke Imam Mahdi. Kalau kita azan, Syiah juga ada. Cuma Mahdinya beda. Kalau menurut kita, Imam Mahdi ini seorang pemimpin yang akan membawa kesejahteraan, keadilan bagi umat Islam dan mengamalkan syariat Islam. Tapi kalau Syiah, Imam Mahdi ini seorang yang hatinya penuh dendam, yang merusak, membenci bangsa Arab, merubah Al-Quran dan bagian dari agen Yahudi. Dalam kitab Al-Ghaibah, kitabnya Syiah, Imam Mahdi akan berbuat kerusakan di muka bumi dengan merobohkan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Baitullah, dan memotong tangan orang-orang Bani Syaibah, para juru kunci Ka'bah. Kemudian Imam Mahdi, orang-orang Arab itu tidak ada yang baik, kata Syiah. Jadi orang Arab itu punya kabar tak baik, karena orang Arab tidak akan mendukung Imam Syiah besok, katanya. Syiah akan merubah Al-Quran, kata Syiah. Yaqumul qa'im bi amrin jadid wa kitabin jadid wa qada'in jadid 'alal Arab. Jadi Imam Mahdi nanti akan keluar dengan perintah baru, kitabnya baru, keputusannya baru. Jadi bukan Quran yang ada. Para Imam Syiah adalah agen Yahudi, agen Yahudi, pembantu Yahudi. Dalam kitab Ushulul Kafi fil a'immah annahum idza dhahara amruhum hakamu bi hukmi Dawud wa ali Dawud wa la yas'aluna al-bayyinah. Imam-imam Syiah itu besok apabila telah muncul, mereka berhukum dengan hukum Nabi Dawud dan keluarga Dawud. Dawud dan keluarga Dawud itu agama apa? Yahudi. Maksudnya bagaimana? Syiah itu punya i'tiqad yang namanya roja'ah, kehidupan kembali sebelum hari kiamat. Jadi sebelum hari kiamat nanti di akhir zaman, imam-imam Syiah bersama Imam Mahdi mereka akan hidup. Lalu para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan pendukung mereka akan hidup lagi, termasuk kita. Nah, nanti Imam Syiah dan jamaahnya akan memukuli para sahabat, akan dipukul. Karenanya Syiah itu kalau mati ketika dikubur itu biasanya pakai kain hitam. Mengapa? Karena susah meratapi gugurnya Sayyidina Husain. Nah, pada waktu dikubur, Syiah ini nanti akan disertakan dengan apa? Kalau orang punya sapi untuk mukul itu apa namanya? Jamati. Jamati, ya. Jamati nanti akan Syiah bawa itu. Mengapa? Nanti sebelum kiamat kalau bangun untuk memukul Abu Bakar, Umar, Utsman dan orang-orang Ahlus Sunnah. Jadi imamah ini berpengaruh terhadap penguburan mayat itu. Semuanya dipengaruhi imamah. Sampai sejauh itu. Kalau kita ya kalau mati ya mati, tak mikiri imamah. Syiah ini sampai mati, bawa mati kebenciannya kepada Ahlus Sunnah itu. Memang benci sehidup semati. Ini luar biasa. Kalau Ahlus Sunnah, Imam Mahdi akan memenuhi dunia dengan keadilan. La taqumus sa'ah hatta yamlikan nasa rajulun min ahli baiti yuwati usmuhu ismi wasmu abihi isma abi fayamla'uha qistan wa adalan. Tidak akan terjadi kiamat sehingga manusia akan dikuasai, akan dipimpin seorang laki-laki dari keluargaku. Nama laki-laki itu sama dengan namaku, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Lalu laki-laki itu akan memenuhi dunia dengan kesejahteraan dan keadilan. Jadi bukan kerusakan, beda. Kemudian nikah mut'ah. Nikah mut'ah ini juga Syiah beza dengan kita, gara-gara imamah ini.
biar lancar imamah itu. Karenanya kawin mut'ah. Nikah mut'ah ini kawin kontrak. Kalau menurut ahlus sunnah ini hukumnya haram dan termasuk zina. Tapi kalau menurut Syiah, kawin kontrak ini hukumnya halal, bahkan termasuk amalan sunnah, berpahala, pahalanya melebihi amal ibadah yang lain. Itu kata Syiah. Dalam kitab-kitab Syiah ya, dalam kitab Syiah diterangkan bahwa boleh kawin mut'ah dengan pelacur. Apa kalau pelacur sama ya? Boleh. Jadi dibagi kawin mut'ah dengan pelacur. Kemudian juga kata mereka, tak apa kawin mut'ah dengan perempuan yang punya suami, asal dia mengaku tidak punya suami. Kamu punya suami? Tak punya. Kawin mut'ah. Jadi bahkan kawin mut'ah dengan anak bayi itu juga boleh. Anak bayi yang masih disusui. Dan jadi ini Syiah ya. Dan kata Syiah, kalau bulan Ramadan suami istri tak kuat, maka boleh berhubungan lewat belakang, puasanya tak batal. Dan ini pahala nikah mut'ah. Kawin mut'ah itu pahalanya besar. Ini bukan ibadah yang ringan-ringan, ibadah berat ini kata Syiah. Dalam kitab Syiah, lil mutamatti' thawab, apakah orang yang kawin mut'ah ada pahalanya? Lalu kata Imam Syiah, in kana yuridu bidzalika Allah azza wa jalla wa khilafan li fulan, apabila dia melakukan kawin mut'ah karena Allah dan agar berbeza dengan ahlus sunnah, lam yukallimha kalimatan illa kataballahu lahu hasanah, maka setiap kalimat yang diucapkan kepada yang perempuan, Allah akan mencatat satu pahala. Kamu dari mana? Satu pahala. Mau kemana? Dua. Pahala terus. Wa idza dana minha ghafarallahu lahu bidzalika dzamban, apabila telah mendekat, dosanya diampuni. Baru dekat itu. Fa idza tasala, kalau sudah melakukan lalu mandi, ghafarallahu lahu bi'adadi ma marral ma ala sya'ri, Allah mengampuni dosanya sebanyak rambut-rambut di tubuh yang dikena air itu. Berapa jumlah rambut? Nah, dosa sebanyak itu. Karenanya kalau dosanya banyak, perbanyak kawin mut'ah agar dosanya tak ada itu. Kalau kita ini ingin diampuni, banyak baca sholawat, banyak baca istighfar, ikut taklim ya, ikut yasinan, tahajud. Tapi kalau Syiah tak perlu itu. Cari tempat-tempat pelacur, ke situ sudah diampuni itu. Itu Syiah. Karenanya kalau Syiah datang ke tempat-tempat pelacur, itu jangan dikira mau maksiat. Itu mau beribadah itu. Itu ibadahnya Syiah itu ya. Ajarannya beza. Bahkan dalam sebagian riwayat itu, man tamatta'a marratan falahu mithlu ajril Husain. Jadi orang yang kawin mut'ah satu kali, maka derajatnya seperti Imam Husain. Kalau dua kali seperti Sayyidina Hasan. Kalau tiga kali seperti Sayyidina Ali. Masa derajatnya imam bisa diperoleh dengan perbuatan seperti itu? Padahal kita ini beribadah, puasa, ya tidak bisa lah mencapai derajat orang-orang sebelum kita, karena makomnya berbeza. Di ahlus sunnah itu tidak ada orang yang mengaku ini derajatnya seperti sahabat, tak ada itu. Atau seperti Imam Syafi'i, tidak ada orang-orang kita itu. Kita ini tidak gila, orang waras. Tapi Syiah ini kan tidak waras. Nah, ini Syiah ini mengkafirkan umat Islam di luar kelompoknya. Jadi orang-orang ahlus sunnah itu kata Syiah, najis, kafir harbi, boleh dibunuh, hartanya boleh dicuri dan kekal di neraka. Jadi umat Islam selain Syiah anak zina, dalam kitab Biharul Anwar. Umat Islam selain Syiah anak pelacur.
Innan nasu kullahum awladu baghaya ma khala syi'atina. Sesungguhnya seluruh manusia itu anak-anak pelacur kecuali yang ikut Syiah. Itu bukan anaknya pelacur. Selain Syiah kekal di neraka, tak akan masuk surga. Seluruh umat Islam itu kafir, tak ada yang Islam sama sekali. Orang Ahlus Sunnah kalau mati tak wajib disolati, kecuali pura-pura saja. Itu kata Syiah. Jadi orang Sunni itu kafir asli. Orang Syiah tak bagi memandikan dan sholati mayit Sunni, kecuali pura-pura saja, karena Sunni itu kafir. Darah dan harta Sunni halal. Selain orang Syiah kafir dan bukan muslim. Orang Sunni itu najis, kafir, darah dan hartanya halal. Kemudian orang Sunni itu najis, kafir harbi, boleh dibunuh, hartanya boleh dicuri. Karenanya kalau kita punya tetangga Syiah, ada barang hilang, kira-kira itu yang ambil. Cara mendoakan mayit muslim ala Syiah. Kalau Syiah ini mensolati orang Sunni karena terpaksa, doanya beza dengan kita. Kalau kita ini mendoakan jenazah, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, seperti itu. Tapi kalau Syiah doanya lain. Syiah kalau terpaksa, Allahumma la'an fulanan abdaka alfa la'natin mu'talifatin ghairu mukhtalifah. Laknat mayat ini 1000 kali, terus-terusan, yang tak putus-putus. Allahumma khzi abdaka fi ibadik wa biladik waslihi harronarik wa azikhu asyadda azabik. Ya Allah, hinakan mayat ini bersama siapapun dan dimanapun, masukkan dia ke panasnya nerakamu, dan rasakan pada dia pedihnya azabmu. Fa'innahu kana tawalla a'da'ak wa yu'adi awliya'ak. Karena dia telah mencintai musuh-musuhmu dan memusuhi kekasih-kekasihmu. Wa yubghidu ahla baiti nabiyyik, dan membenci keluarga nabimu. Siapa yang membenci keluarga Nabi? Kan Syiah itu. Kita tak membenci. Karena keluarga Nabi versi Syiah berbeza dengan keluarga Nabi versi kita. Syiah ini mengaku cinta keluarga Nabi. Ini penting ya. Karena kalau Wahabi itu, Wahabi dan Syiah, Hizbut Tahrir, kalau Hizbut Tahrir itu propagandanya menerapkan syariat Islam, kan begitu. Itu hanya propaganda, karena fatwa-fatwa mereka tidak sesuai dengan, tidak sejalan dengan syariat Islam. Wahabi juga propaganda. Kalau Wahabi propagandanya mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tapi itu propaganda. Nanti kita bentangkan pada sesi petang. Kalau Syiah propagandanya mengikuti ajaran Ahlul Bait. Nah itu bagaimana? Itu juga propaganda. Ahlul Bait itu ya hanya propaganda Syiah saja. Mengapa Ahlul Bait itu hanya propaganda Syiah saja? Yang pertama, ini yang sering saya sampaikan pada waktu debat dengan Syiah 2 tahun yang lalu di Manado, kemudian setahun yang lalu di Tanjung Balai Karimun, di Riau, di Batam, dekat Batam. Kemudian bulan bulan Januari kemarin di Jawa. Saya katakan, kamu bukan pengikut Ahlul Bait. Loh, enggak, kita ini pengikut Ahlul Bait. Nah, keyakinan kami, Anda bukan pengikut Ahlul Bait, tetapi musuh Ahlul Bait. Ahlul Bait itu hanya Anda jadikan sebagai propaganda. Pengikut Ahlul Bait yang asli adalah kami, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya katakan begitu. Nah, mengapa kami kok dianggap bukan pengikut Ahlul Bait? Yang pertama, Ahlul Bait menurut kamu bukan Ahlul Bait menurut Al-Quran dan hadis. Kalau menurut Al-Quran dan hadis, Ahlul Bait itu kan ada 3 macam. Yang pertama, istri-istri Nabi.
Yang kedua, itrah, keturunan Nabi. Yang ketiga, qorabah, kerabat Nabi dari Bani Hashim, Banil Muttalib. Itu ahlul bait semua. Lalu sementara kamu istri-istri Nabi bukan ahlul bait. Lalu masa istri Nabi bukan ahlul bait? Itu kan tak masuk akal itu. Ayat Al-Qur'an, "Innama yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira." Itu diturunkan tentang istri-istri Nabi, tetapi kata kamu bukan. Padahal itu setengah ayat. Ayat sebelum dan sesudahnya berbicara tentang istri Nabi. Kalau itu tidak dianggap istri Nabi, itu kan tak masuk akal. Kami menganggap istri Nabi bukan ahlul bait, tak perlu pakai ayat ini. Nggak pakai apa? Kalau di Indonesia itu tiap keluarga biasanya ada kartu kakak, kartu keluarga. Kalau di sini apa namanya? Tiap keluarga itu kan ada kad, ada catatan kad. Itu biasanya yang dicatat pertama itu kan ayah, baru ibu, lalu anak, menantu, cucu. Apa? Iya Ustaz. Surat beranak. Surat beranak ya. Ibu ada juga di situ. Nah itu kan cukup jadi dalil itu. Tak perlu Al-Quran hadis. Cakap begitu di depan orang-orang, tak jawab dia. Kalau istri ini bukan termasuk keluarga suami, ya enaklah orang yang senang kawin di mana-mana secara sirri. Tapi kalau di Malaysia ini agak repot. Kalau di Indonesia itu kiai-kiai yang ceramah kemana-mana, istrinya di mana-mana. Karena tak perlu lapor pemerintah, asalkan ada kesepakatan itu. Kalau itu bukan ahlul bait ya berarti kan tak ada kewajiban. Terus kemudian kerabat Nabi kata Syiah bukan ahlul bait. Kemudian anak cucu Nabi tak semuanya ahlul bait. Cuma Fatimah, yang lain anak tiri. Loh, cinta ahlul bait macam apa yang seperti itu? Ahlul bait dipecah-pecah. Itu kita. Syiah itu cinta ahlul bait itu hanya propaganda. Kemudian waktu kita debat dengan Syiah, kita katakan, kamu bukan pengikut, kamu cinta ahlul bait omong kosong. Karena ahlul bait itu hanya yang kamu senang, yang tak senang kamu anggap bukan ahlul bait. Yang kedua, kamu tidak ikut ajaran ahlul bait. Lalu kata Syiah, loh kita ini pengikut ahlul bait, jangan difitnah begitu. Kita ini cinta, karena kalau tak cinta ahlul bait tak akan masuk surga. Mereka bilang begitu. Loh, mana buktinya kamu ikut ahlul bait? Kamu tak punya sanad kepada ahlul bait. Ajaran kepada ahlul bait itu hanya dibuat-buat oleh orang-orang Syiah. Kalau kita ini punya bukti, punya dalil bahwa Syiah itu bukan pengikut ahlul bait. Itu di mana? Di kitab-kitab Syiah. Nah, di kitab-kitab Syiah bahwa Syiah ini bukan pengikut ahlul bait itu ada. Itu di mana? Ini bukan ya, mana ini? Wah, kok bukan? Bukan. Bukan juga. Terlalu banyak powerpointnya, jadi sampai lupa tempatnya di mana.
yang baru. Berarti laptop yang di rumah ini yang tak dibawa ke sini. Ada ya. Jadi mengapa Syiah itu bukan pengikut Ahlul Bait? Yang pertama, Syiah ini tak punya sanad kepada Ahlul Bait. Buktinya, yang pertama pengakuan para ahli, para ulama di dalam kitab-kitab hadis itu diterangkan ada seorang ulama salaf, ulama ahli hadis pada masa silam, Al-Imam Abu Hafs bin Syahin. Imam Ibnu Syahin ini berkata, rajulani sholihani buliya bi ashabin su, Ja'far bin Muhammad wa Ahmad bin Hanbal. Ada dua ulama besar yang soleh, nama baiknya dirusak oleh para pengikut yang jahat. Siapa? Yang pertama Imam Ja'far as-Shadiq. Yang merusak adalah orang-orang Syiah. Orang Syiah ini setiap mereka punya pendapat selalu dikatakan ini ajarannya Imam Ja'far Shadiq. Sehingga orang-orang Sunni yang awam kadang-kadang punya sangkaan jangan-jangan Imam Ja'far seperti itu memang ajarannya. Padahal tidak. Kemudian yang kedua, pengakuan di dalam kitab-kitab Syiah. Dalam kitab-kitab Syiah itu mereka mengakui ada seorang ulama Syiah, Yahya bin Abdul Hamid Al-Hammani, itu bertanya kepada gurunya Imam Shurek. Imam Shurek ditanya, itu diriwayatkan di dalam kitab Al-Ihtijaj karangan At-Tabarsi, kemudian di dalam kitab Rijalul Kashi atau Ma'rifatu Akhbarir Rijal karangan Al-Kashi. Nah, Yahya bin Abdul Hamid Al-Hammani bertanya kepada Shurek. Pertanyaannya, limadza Ahlus Sunnah wal Jamaah la yarwauna al-hadis min tariqi Ja'far, hal kana dha'ifan? Mengapa orang-orang Ahlus Sunnah tidak meriwayatkan hadis melalui Ja'far Shadiq? Apakah dia perawi yang dhaif? Lalu kata Shurek, kana Ja'far bin Muhammad rajulan aliman zahidan wari'an. Imam Ja'far bin Muhammad As-Shadiq ini seorang ulama yang alim, yang zuhud, yang wara'. Illa annal ladzina ikhtalafu ilaihi idza kharaju minhu nasharu akhbaran kadzibatan wa ahaditsa mawdu'atan makdzubatan ala lisani Ja'far liyastaqilu bidzalikan nas wa ya'khudhu minhumud darahim. Hanya saja orang-orang yang sering datang, orang-orang Syiah yang sering datang ke rumah Imam Ja'far Shadiq, apabila sudah keluar dari rumah beliau, mereka menyebarkan hadis-hadis bohong, khabar-khabar yang palsu dan dusta atas nama Imam Ja'far Shadiq. Mengapa begitu? Untuk mencari makan kepada orang-orang Syiah dan agar dikasih uang oleh mereka. Itu di dalam kitab Syiah diterangkan seperti itu. Karenanya pada waktu dialog dengan Syiah di Karimun, saya katakan ini kitab Syiah yang mengatakan begitu, bahwa Syiah seperti itulah. Jadi mereka buat-buat hadis palsu untuk mencari makan.
Ini berbeza, kalau kita kan tidak ada seperti. Karenanya Syiah ini tidak punya sanad kepada Ahlul Bait. Ahlul Bait itu hanya dijadikan propaganda. Kalau kita mencintai Ahlul Bait ya semuanya. Imam Syafi'i ini sangat cinta kepada Ahlul Bait. Dari cintanya kepada Ahlul Bait, Imam Syafi'i pernah hampir mau dihukum mati oleh Harun ar-Rasyid. Karena difitnah ia penyokong politik Bani Alawiyin, orang-orang Syiah. Dan karena cintanya kepada Ahlul Bait, sampai-sampai di dalam syairnya kata beliau, alun nabiyyi dzari'ati wa humu ilaihi wasilati arju bihim u'ta ghadan biyadil yamini sahifati. Keluarga Nabi itu adalah wasilahku. Mereka kepada Allah adalah wasilahku. Aku berharap dengan perantara mereka besok di hari kiamat catatan amalku diberikan melalui tangan yang kanan. Itu kata beliau. Bahkan ada syair beliau ya yang lain, lau kana rafdhal hubbu ali Muhammadi wal yashhadis saqalani anni rafidhu. Seandainya mencintai keluarga Muhammad itu adalah rafidhah, ya katakan aku rafidhah tak apa, karena memang cinta. Dalam syair yang lain termasuk kata para ulama, mim mahasini madhhabis Syafi'i, termasuk kebaikan mazhab Syafi'i mewajibkan bersolawat kepada keluarga Nabi di dalam sholat. Ya ahla baiti Rasulillahi hubbukumu fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu yakfikumu li'azimil fakhri annakumu man lam yusalli alaikum la sholata lahu. Itu kita. Karenanya kita keluarga Nabi hafal. Tiap sholat kita bersolawat kepada keluarga Nabi. Kalau Syiah, kapan bersolawat? Sholatnya jarang-jarang. Sholat zuhur asar di jama', maghrib isya di jama', jumatan tidak wajib, sholat taraweh haram. Kapan baca sholawat? Katanya cinta Ahlul Bait. Kita ini tiap sholat baca sholawat kepada Ahlul Bait. Mereka sholatnya sering bolong-bolong ditinggalkan. Syiah kerjaannya mut'ah. Masa ada orang mut'ah baca sholawat? Tak ada itu. Jadi kita ini cinta Ahlul Bait. Imam Abu Hanifah juga cintanya kepada Ahlul Bait luar biasa. Di mana bukti bahwa Imam Abu Hanifah cinta kepada Ahlul Bait? Secara politik ya, ketika Abu Ja'far Al-Mansur menjadi khalifah, kemudian ada dari Ahlul Bait siapa? Muhammad bin Abdullah yang diberi julukan dengan An-Nafsuz Zakiyah, melakukan pemberontakan terhadap Al-Mansur. Imam Abu Hanifah ini secara politik mendukung ini. Bahkan ketika Hisham Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin melakukan perlawanan terhadap Hisham bin Abdul Malik bin Marwan, lalu Abu Hanifah dimintai fatwa, ya Imam, ma ra'yukum fi khuruji Zaidin ala Hisham? Bagaimana pendapat Anda tentang perlawanan Zaid bin Ali kepada Hisham bin Abdul Malik? Kata Imam Abu Hanifah, khuruju Zaidin ala Hisham yudahi khuruj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Badrin. Perlawanan Zaid kepada Hisham sama dengan peperangan Rasulullah pada perang Badar. Sama-sama dianjurkan, sama-sama syuruh. Ini fatwa luar biasa. Lalu Imam Abu Hanifah ditanya, tapi mengapa Tuhan tak ikut perang bersama Zaid? Kata Imam Abu Hanifah, yang pertama, saya banyak menerima titipan barang dari orang. Ketika barang itu saya serahkan kepada Qadi di Kufah, Abdurrahman bin Abi Layla, dia tak mau. Itu amanah. Yang kedua, saya tak ikut perang bersama Imam Zaid karena saya yakin kalau Zaid perang sungguhan dengan Hisham, orang-orang Syiah yang menyokong dia akan lari. Dan ternyata betul, setelah Imam Zaid ini berperang sungguhan, orang Syiah lari semua, tak disokong beliau. Syiah itu pengecut. Orang seperti Syiah itu tak akan tahan berperang karena senang mut'ah. Itu Imam Abu Hanifah.
Dan Imam Abu Hanifah ini pernah belajar kepada Imam Muhammad Al-Baqir, kepada Imam Zaid. Karenanya sanadnya kepada Ahlul Bait luar biasa, muttasil. Imam Malik juga begitu. Ketika An-Nafsuz Zakiyah, cucunya Sayyidina Hasan melawan Abu Ja'far Al-Mansur, Imam Malik mendukung An-Nafsuz Zakiyah. Enggak, orang-orang Madinah awalnya takut mendukung An-Nafsuz Zakiyah karena mereka sudah membaiat kepada Abu Ja'far Al-Mansur. Minta fatwa kepada Malik, Imam Malik, kita ini kan sudah membaiat Al-Mansur. Dan dulu orang kalau membaiat itu janji tolak dan memerdekakan budak. Artinya bahwa dengan kalau melanggar pembaiatan ini berarti istrinya ditolak semua, budaknya merdeka semua. Orang Madinah takut, gimana? Kita sudah sumpah begitu. Kata Imam Malik, laisa ala mukrahin talaq wala ala mukrahin bai'ah. Orang yang dipaksa itu tidak punya beban bai'ah, tak punya akibat tolak. Akhirnya orang-orang banyak menyokong An-Nafsuz Zakiyah. Akhirnya setelah An-Nafsuz Zakiyah kalah, Imam Malik ditangkap dan dipukul sampai salah satu tangannya itu tak bisa digerakkan, harus dipegang oleh satunya gara-gara cinta kepada Ahlul Bait. Dan Imam Malik ini termasuk muridnya Imam Ja'far As-Shadiq. Kata Imam Malik, saya setiap datang kepada Ja'far As-Shadiq, ada kalanya dia sedang baca Quran atau sedang sholat atau sedang berzikir, tak pernah macam-macam. Dan kalau saya datang kepada beliau, kepada gurunya itu, dia punya selendang atau sorban dilepas lalu dihamparkan, aku disuruh duduk di situ sama guru saya, kata. Mungkin Imam Ja'far tahu kalau muridnya nanti akan jadi imam mazhab itu. Jadi sejak jadi muridnya sudah dihormati oleh gurunya. Oleh Imam Syafi'i ini kan muridnya Imam Ja'far Shadiq. Jadi Ahlus Sunnah ini memang secara keilmuan memang berguru kepada Ahlul Bait, secara politik juga mendukung mereka. Kalau Syiah di mana? Mereka tak punya syarat yang muttasil kepada Ahlul Bait. Dan itu pengakuan kitab-kitab Syiah. Ini harus kita kuasai. Yang masalah ini kita harus tahu. Karena kalau tak tahu, kita diakal-akali. Atau coba bisa dilihat di YouTube ya, dialog saya di Tanjung Balai Karimun dengan Syiah. Nah, mungkin ini beberapa madah tentang Syiah yang kita perlu dibentangkan pada pertemuan kali ini. Dan tanda-tanda orang Syiah itu, tanda-tandanya beza dengan kita. Perbezaannya apa? Ya, sholat maghrib, isya, zuhur, asar dijama', walaupun dia tidak musafir. Yang kedua, sholat Jumat tak wajib. Itu yang jelas. Jadi kalau ada orang tak pernah Jumatan, ikut aliran, berarti dia Syiah. Kemudian kalau sholat sembunyi-sembunyi, itu biasanya di tempat sujud itu ada batu yang disebut dengan turbah Karbala, pakai sapu tangan. Kalau sholat itu tangannya tak bersedekap, tak begini, tapi dilepas, dan tidak baca amin. Kalau kita akan baca amin, karena baca amin dan bersedekap kata Syiah itu haram. Itu sholatnya Syiah. Jadi sholatnya itu beza dengan kita. Kemudian selain masalah bersedekap, cara wudhunya. Kalau berwudhu, kaki itu tidak dibasuh, tak disiram, tetapi diusap atas-atasnya itu. Dan itu ada videonya. Jadi sholat ibadahnya beza dengan kita, tidak sama. Kemudian mereka kalau berbicara atau berceramah itu berusaha membuat kita tak percaya kepada sahabat, tak percaya kepada para ulama seperti Sahih Bukhari dan lain semacamnya. Itu cara-cara mereka. Mereka ini kalau disebut Wahabi pura-pura marah. Wahabi itu Yahudi, Wahabi itu agen Amerika. Itu mereka Zionis, Wahabi Zionis. Tapi mereka sebenarnya lebih Zionis daripada Wahabi itu. Itu model-model Syiah. Dan Syiah ini senang kalau diajak seminar tentang Wahabi.
Saya waktu debat dengan Wahabi di Balikpapan tahun 2012, orang-orang Syiah datang, "Bisa Kiai, Wahabi ini memang." Akhirnya minta nomor handphone. Setelah itu tanya ke saya, "Kiai, wah Syiah ini dikafirkan oleh Wahabi. Menurut Kiai, Syiah ini kafir atau bagaimana?" Saya jawab, Syiah itu ada yang kafir, ada yang sesat, ada yang tak sesat. Nah terus, yang kafir yang bagaimana Kiai? Syiah yang mengkafirkan sahabat, yang tak percaya pada keaslian Al-Quran dan mencela istri-istri Nabi itu kafir. Terus kalau yang sesat, yang tak mengkafirkan sahabat tapi mencela mereka, membenci mereka, mencela istri-istri Nabi dan percaya kepada keaslian Al-Quran. Kalau Syiah yang tak sesat Kiai, Syiah yang rukun Islam, rukun imannya sama dengan Ahlus Sunnah, percaya pada keaslian Al-Quran, memuliakan dan menghormati para sahabat dan istri-istri Nabi. Kamu yang mana? Saya yang terakhir itu Kiai, katanya. Masa ada Syiah macam itu? Padahal saya cuma ngakali itu. Ya, diperangkap. Kamu pilih yang mana gitu. Akhirnya setelah itu ada kerusuhan di Sampang, di Jawa Timur. Ada orang Syiah, beberapa rumah tuh diusir oleh orang-orang Ahlus Sunnah. Rumahnya dibakar, suruh pergi. Entah pergi kemana. Hanya dia SMS lagi. Itu Ahlus Sunnah itu kok kejam Kiai. Katanya Syiah itu mau dibunuh, dibakar rumahnya. Di mana itu? Di Madura. Kita jawab, itu orang Madura. Di Madura itu berbeda masalah apapun ya begitu, bukan karena Syiahnya. Di Madura itu kalah pilihan kepala kampung, bisa begitu juga. Jadi bukan karena Syiah, itu di Madura. Saya cakap begitu. Syiah ini memang ngakali sama kita itu, tak jujur. Nah ini yang beberapa poin ya yang perlu kita tahu tentang pahaman Syiah.